Halo semuanya, jadi hari ini gue pengen bahas semua yang udah diumumin kemarin di Suburaya. Gue pusing masih. Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagasga24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Ya, jadi kemarin Suburaya mengadakan live streaming yang gue nggak nonton ya, Ultraman Connection. Itu Suburaya semuanya diumumin. Mulai dari Ultra Galaxy Fight, The Destined Crossroad. Itu adalah, gue nggak tahu bentuknya series atau movie. Ntar dulu sebentar. Gue juga lihat itu Ultraman terbaru 2021. Ya bukan trigger sih, cuma ini literally baru pak. Ultraman Regulus. Gue manggilnya Ultraman Regulus. Oke? Karena emang tulisannya begitu. Lalu ada Absolute Diablo, itu adalah temannya Tartarus. Absolute Tartarus sebenarnya rumor itu sudah lama, tapi sengaja nggak gue bahas biar langsung aja kita ke officialnya gitu ya, dan sudah diumumin semuanya. Terus juga ada pengumuman di mana Ultraman Reboot bakal balik bersama Human Host, gue nggak tahu Human Host atau Human Form, karena yang di Upin Ipin terus kan namanya Terasawa, cuma yang di ini beda pak. Itu ntar kita bahas. Untuk video ini, gue pengen bahas Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad dulu ya, karena ini banyak banget kan. Ya gue harus bahas satu-satu, gue ngomongin bahas satu video. Ya kalau bisa bahas satu video syukur lah. Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad sudah diumumkan secara official. Trailernya juga udah gue react. Bagi yang belum nonton, boleh ditonton langsung aja ke playlist reaction gue. Oke, kalau dari trailer, gue sebenarnya kan gue terlalu excited ya. Ini gue rekaman malam jam 10 kurang. Tadi siang gue rekaman reactionnya. Ada satu hal yang gue miss, di mana ada scene di mana Ultraman Jit itu diinjek sama Ultraman Belial yang masih suci pak. Jadi ada beberapa teori yang bisa gue nggak nyatet ya. Ada beberapa teori lah dari trailer itu, dan ya kedepannya gitu bakal kayak gimana sih The Destined Crossroad ini. Teori pertama adalah, bahasa tadi aja dulu, nggak usah jauh-jauh, yang Ultraman Jit diinjak sama bapaknya. Kalau itu sebenarnya udah jelas ya, dimana kan yang kita tahu Belial sama Tregear kan diculik nih sama Tartarus ya. Entah kemana, tapi yang pasti di situ kita melihat bahwa Belial sama Tregear itu lagi diliatin kayaknya ya dunia Absolutian yang gue bilang mirip Asgard itu. Apakah mungkin Tartarus bawa si Jit ke, ya pokoknya bawa Belial ke Jit. Habis itu Jit ketemu, lanjir bapak gua kok begini bentukannya, bukan yang warna hitam merah gitu. Dia mungkin bingung gitu si Jit ya. Terus juga ada scene dimana Tregear lagi nyekek Taiga, yang dimana kalau harusnya ya, kalau di series Taiga, Tregear ya sudah menjadi sudah tidak di jalan yang lurus lah, dia udah jadi dark gitu kan. Tapi di sini dia nyakek dengan keadaan masih suci, badannya masih biru, masih biru. Itu juga mungkin diajak sama Tartarus atau Diablo ke universe, ya pokoknya ke Taiga lah. Ya, jadi itu adalah teori pertama gue. Tregear dibawa ke Taiga, terus si Belial dibawa ke anaknya Jit. Gue bakal penasaran banget sih anjir. Si Jit pasti kebingungan kan, lanjir bapak gue kok begini bentukannya gitu. Itu bakal seru banget sih. Percakapan antara kedua yang sebenarnya juga bukan anak bapak. Mereka tuh satu DNA. Bedanya Jit ini nggak sempurna. Jadi mereka technically kloningan gitu loh. Bukan anak bapak sebenarnya. Di trailer juga ada cuplikan New Generation Heroes. Pokoknya New Gen ini kan circle-nya Ginga, mungkin dari Zero kali ya, tapi circle-nya Ginga, circle-nya ya Victory, Orb, segala macam lah, X gitu. Cuma di situ kita bisa melihat Z. Z lagi make Delta Rise Claw. Jadi pertanyaannya adalah apakah Z termasuk dari
circle new generation hero, circle anjir. Apa ngomong ya? Ya pokoknya itulah kelompok lah. Ya maksudnya apakah Ultraman Z termasuk dari new generation heroes, karena bilangnya Taiga tuh terakhir. Z tuh bukan new generation heroes. Oh ya, mungkin kita juga bisa bahas Absolute Diaboro. Mungkin bisa bahas desain. Oke, Absolute Diaboro ini sekalian sama Tartarus. Tapi Absolute Diaboro ini dia bentukannya Taurus gitu, Pak. Kenapa Tartarus namanya Tartarus Taurus, tapi Diaboro yang bentukannya kayak Taurus namanya Diaboro. Jadi kita sudah mendapatkan 2 Absolutian ya. Yang pertama Tartarus sama Diaboro. Kalau misalnya kita lihat di poster The Kingdom yang dulu banget tuh, yang semuanya masih banyak, itu masih ada 2 lagi Absolutian. Yang cewek satu lagi sama, ya pokoknya satu lagi ada lagi lah. Gua nggak tahu, itu belum di reveal, Pak. Tujuan mereka apa? We don't know, man. We don't know. Kita masih belum jelas. Yang namanya juga masih teaser trailer. Cuma ini ada bridge. Akhirnya bisa bridge nih gue ke teori selanjutnya nih. Seperti yang kita ingat di Ultraman Trigger, bahwa si Mitsukuni Shizuma itu ke universe Trigger karena dia keisap ke dimensi semacam portal gitu. Apakah ini ada hubungannya sama Absolute Diaboro dan Tartarus? Karena ini bisa bridge lagi ke teori gue selanjutnya. Bukan teori sih, tapi ini udah jelas. Absolute Tartarus dan juga Diaboro. Tartarus bakal juga nggak ya? Cuma tolong correct me if I'm wrong. Yang pasti Absolute Diaboro bakal ke seriesnya Trigger. Gua nggak tahu episode berapa bakal muncul. Dan ini bisa juga bridge lagi ke fakta selanjutnya, ke bukan gosip sih, kabar selanjutnya bahwa Ultraman Reboot bakal muncul di Trigger. Karena memang di fotonya Reboot sama Trigger lagi ngelawan Diaboro. Nah, ini apa ya? Kalau teorinya adalah, ya apakah si Mitsukuni Shizuma ini ya secara diam-diam dikirim ke dimensi lain sama salah satu dari Absolutian, antara Diaboro atau Tartarus atau yang lainnya, karena masih ada 2 lagi yang belum ngomongin. Ya itu teori liar gua yang ya sebenarnya itu juga hasil percakapan antara gua sama, shout out to my friend Gilbran yang ngasih tahu ada live streaming tadi pagi. Kalau gue nggak ini juga, anjir gue nggak bakal tahu. Ya maaf nih, gue lagi nggak terlalu update ya di Ultraman. Ya itu adalah teori gue tentang Absolute Diaboro yang bakal muncul di Ultraman Trigger bareng sama Reboot. Nah ini juga bisa bridging langsung ke fakta selanjutnya bahwa Ultraman Reboot bakal ada human hostnya, Pak. Human host atau human form gue nggak tahu. Yang pasti dia beda. Gue nggak tahu apakah dia Terasawa atau bukan ya, karena kan yang di Open kan animasi gitu kan. Cuma kalau dari outfitnya beda banget. Dia nggak tergabung dalam tim manapun gitu. Dia bener-bener kayak, itu feel-nya kayak lu nonton Origin Saga. Dia pakai baju kayak gitu. Ada yang bilang itu baju tradisional Malaysia, gue nggak tahu ya. Pasti yang gue tahu ada batik, mungkin itu batik Malaysia ya. Batik atau apa gue nggak tahu, tapi kayak gitulah semacam itu mungkin itu batik Malaysia, gue nggak tahu, tapi yang pasti itu orang Jepang. Itu sih kalau dari mukanya sih orang Jepang ya. Gue masih bertanya apakah itu Terasawa atau bukan, dan dia berubah pakai God Spark Lens. Kenapa kagak pakai bracelet itu, Pak? Kenapa sih semua harus God Spark Lens gitu? Ultraman Z pakai God Spark Lens, Trigger Reboot pakai God Spark Lens. Terus juga tadi di Ultraman Connection live streaming itu ada semacam live performance, dan di situ ada Rico, dia make Z-Riser. Gue jadi kayak bingung gitu, ngapain sih lu nuker? Lu udah punya Z-Riser, terus lu make Z-Riser. Ultraman Z sekarang make God Spark Lens, terus juga ntar Trigger make God Spark Lens. Maksudnya kayak, ini adalah kekurangannya menurut gue ya, walaupun sebenarnya ini sangat-sangat receh sih. Cuma menurut yang ngaruh lah buat gue ya, sebuah alat transformasi adalah identitas dari Ultraman itu sendiri gitu. Bahkan yang paling ikonik menurut gue adalah Ultraman Jack. Dia nggak perlu pakai apa-apa berubah, men. Dan itu menurut gue tangan dia adalah identitasnya gitu loh. Iya itulah maksud gue. Ini jadi protes, cuma ya tidak semuanya perfect lah memang sih dari live streaming tadi pagi. Tapi ya bukan berarti jelek, cuma kan kita
jangan menutup sebelah mata juga. Adalah yang menurut gua sih kurang mengenakan aja. Kita mungkin balik lagi ke yang bagusnya, Ultraman Regulus. Gue pengen bahas Ultraman Regulus. Desain. Seperti biasa gue mengkritik desain dan ngasih saran opini. Oke, mungkin dari desain secara keseluruhan dia berwarna merah dan mukanya unik sih menurut gue, mukanya unik. Yang gue bilang di video reaction gue resemblance manusia. Sebenarnya bukan resemblance manusia tapi kayak ya unik lah, muka dia tuh unik. Ininya nih, shouldernya kayak ada semacam tato tribal gitu. Dan itu malah mengingatkan gue ke Zero Strong Corona Mode. Coba deh kalian bandingin, mirip, menurut gue mirip sih. Tapi yang gue suka adalah nggak muluk-muluk, nggak lebay lah. Maksudnya kan biasanya kalau di Ultraman baru, wah kasih ini warna itu, warna ini, warna rainbow gitu. Ini cuma warna merah. Paling plate-nya apa? Plate-nya di sini warna semacam emas, tapi bukan emas sih. Kalau trigger tuh baru emas. Nah di sini kalau kita lihat ya, plate-nya bentuknya mirip sama trigger. Iya, gue nggak tahu apakah ada hubungannya antara Regulus sama trigger. Mungkin itu yang bisa gue bahas ya dari Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Karena memang banyak banget sih, banyak banget yang diumumin. Gue kadang kebingungan jadinya. Bahkan tadi gue udah bahas beberapa hal yang nggak seharusnya gue bahas di sini. Kalau memang ada yang ketinggalan boleh komen di bawah, kita ngobrol. Kejadian, maksudnya mungkin bakal ada apa ntar, diumumin apa lagi, atau mungkin gue miss sesuatu, boleh lah kita ngobrol di bawah, karena itulah fungsi kolom komentar gitu. Dan mungkin di next video gue pengen bahas Ultraman Netflix season 2, Pak. Itu udah diumumin. Sebenarnya sudah ada ya teasernya dari beberapa bulan lalu, gue juga bikin reactionnya. Cuma baru ada posternya, di situ Ultra Brothers. Ntar kita bahas deh, boleh deh. Bahas tipis-tipis aja, gue belum baca lebih soalnya tentang itu, gue baru lihat. Oh iya, astaga gue lupa. Momen yang paling bikin gue what? How? Adalah di teaser trailer Destined Crossroad adalah Zerd Nice Boy balik semua. Mereka bekerja sama melawan siapa namanya itu yang warna biru ya? Ya itulah pokoknya. Gila sih, menurut gue gila banget. Zerd tuh udah berapa tahun coy. Nice juga, Boy juga. Yang dimana Boy itu kalau Zerd oke lah, masih ada di movie yang Zero itu sama ada Nice nggak ya? Ada, kalau nggak salah ada Nice deh. Boy ya cuma ketakutan doang tuh pas lagi pada perang. Sebenarnya banyak banget sumpah, tapi kayak kadang gue bingung jelasinnya gimana, terlalu berantakan. Gue jujur sekarang gue agak sakit kepala nih somehow. Jadi ya kita ngobrol di komen bawah aja deh. Kita bahas-bahas semuanya, apa yang bakal terjadi ke depannya. Karena next gue bakal bahas Ultraman Netflix season 2. Terus juga gue juga belum nonton episode 10. Gue bakal review secepat mungkin kalau gue niat. Tapi udahlah, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Kalau mau request atau nanya apa aja ke Saweria.Bagas24 atau ini QR code, apa aja lah, gue terima. Ntar gue reaction atau ntar gue bahas. Please like, comment, share, subscribe. Dan yang paling penting adalah respect all tokusatsu and thank you. Jangan lupa minum air putih, karena gue lagi migrain.